Terima kasih Pak Zainal atas kesempatannya. Bapak Ibu yang saya banggakan, mohon di-mute dulu agar kita bisa memulai acara ini dengan khidmat ya suaranya. Terima kasih. Pak Zainal, saya bisa langsung daftar nggak sih ketiga? Bisa ya? Baik, saya mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Inayatullah MPD selaku Kepala Dinas Kota Bekasi. Yang kami hormati Bapak Dudung Abdul Qadir MPD selaku Wasekjen Pengurus Besar PGRI. Yang kami hormati Bapak Subur Suparjo selaku Ketua. Bapak tadi mencet yang mana yang? Bu Aida ke-mute. Oh ya, baik. Terima kasih Pak diingatkan. Baik Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita mulai untuk acara hari ini. Mohon di-mute speakernya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Inayatullah MPD selaku Kepala Dinas Kota Bekasi. Yang kami hormati Bapak Dudung Abdul Qadir MPD selaku Wasekjen Pengurus Besar PGRI. Yang kami hormati Bapak Subur Suparjo selaku Ketua PGRI Cabang Pondok Gede beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Arif Purnaman SPD, Bapak Zainal Mutakin SPD, Bapak Suparman Eskom selaku narasumber workshop hari ini, serta Bapak Ibu guru peserta workshop virtual yang kami banggakan. Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang ini, hari Senin, 22 November 2021, kita semua diberikan karunia dan rahmat, sehingga bersama-sama, insya Allah dalam keadaan sehat, dapat mengikuti kegiatan workshop peningkatan kompetensi guru berbasis kecakapan abad 21 bersama PGRI Cabang Pondok Gede dalam rangka HUT ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2021 secara virtual. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana selalu kita harapkan sebagai umatnya mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, perkenalkan, saya Aida yang insya Allah akan memadu acara workshop virtual hari ini. Dan dalam mengawali kegiatan ini, agar diberi kelancaran dan kemudahan, marilah bersama-sama kita membuka kegiatan workshop dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon dalam posisi duduk siap. Enggak, kalau baca-baca soal kelas grade 6 itu suka keluar. Udah kemarin aja itu tentang ASEAN, iya. ASEAN keluar, dapat enggak?
Terima kasih. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua PGRI Cabang Pondok Gede. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Supracoyo MPD yang mewakili untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Inayatullah selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Yang saya hormati Bapak Dudung Godir selaku Wakil Sekjen PP PGRI. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber yang hari ini sampai tanggal 24 terus mendampingi workshop. Yang saya banggakan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang ikut berpartisipasi dalam workshop yang diadakan oleh PGRI Cabang Pondok Gede. Hidup guru. Hidup guru. Hidup PGRI. Hidup PGRI. Solidaritas. Hidup. Bapak Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah dalam rangka HUT ke-76 PGRI dan HGN tahun 2021, PGRI Cabang Pondok Gede ini berupaya untuk terus meningkatkan kompetensi guru melalui workshop yang hari ini atau selama 3 hari akan kita lakukan dan laksanakan bersama-sama. Harapan kami tentunya dengan workshop ini paling tidak menambah wawasan rekan-rekan sehingga mampu menghadapi kompetensi yang sama-sama kita hadapi, di mana tuntutan dan kompetensi guru ini dituntut karena perkembangan teknologi dan perkembangan situasi. Oleh karena itu, PGRI merupakan salah satu wadah yang punya tanggung jawab moral untuk meningkatkan kompetensi guru. Sehingga keberadaan PGRI bukan sekedar organisasi yang jumlahnya banyak, karena PGRI merupakan organisasi yang anggotanya orang-orang profesional. Sehingga profesional itu boleh ditunjukkan, boleh kita tunjukkan di dalam kegiatan proses belajar mengajar. Sehingga keberadaan guru ini akan semakin diperhitungkan, terutama di dalam menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Oleh karena itu, PGRI Cabang Pondok Gede mengambil tema berkaitan dengan kompetensi guru ini dengan judul workshop peningkatan kompetensi guru berbasis kecakapan abad 21. Ini suatu hal yang tidak boleh tidak kita pungkiri. Suka tidak suka, siap tidak siap, kompetensi guru harus mampu menyesuaikan keberadaan dunia yang semakin terus meningkat. Guru tidak sekedar
di depan kelas tetapi mampu menunjukkan kompetensinya. Sehingga 2 tahun yang hampir saja keberadaan guru ini vakum, dan ini terbukti bahwa keberadaan guru tidak ada yang mampu menggantikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya minta kepada rekan-rekan peserta workshop, tunjukkan bahwa kalian adalah punya dan memiliki dan mampu menuntut kompetensi yang kita hadapi bersama ini. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang profesional. Tunjukkan bahwa kita orang yang mampu, bukan sekedar ikut workshop, tapi kita diminta tuntutan. Setelah workshop ini ada perubahan. Dan perubahan ini tentu ditunggu oleh anak didik kita. Anak didik kita rindu sekali. Anak didik kita sangat menginginkan kehadiran Bapak Ibu di depan kelas dengan begitu antusias. Oleh karena itulah, rekan-rekan guru, tunjukkanlah bahwa Bapak Ibu guru siap memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, sehingga mereka punya bekal di dalam menghadapi tuntutan kompetensi yang begitu luar biasa. Harapan kami workshop ini boleh terlaksana dengan baik. Teman-teman bisa mengikuti dari awal, jangan hanya awal saja, tengahnya bolong, tutupnya nanti isi lagi. Tapi hendaknya ini momentum waktu yang tersedia ini betul-betul teman-teman ikuti dengan tekun, sehingga kompetensi yang diharapkan betul-betul nyata dan hadir di hati dan sanubari rekan-rekan guru semua. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang luar biasa kepada rekan-rekan guru yang hari ini saya lihat begitu antusias di dalam mengikuti. Ini indikasi bahwa guru-guru haus tentang pengetahuan, haus peningkatan kompetensi, dan yang terakhir punya tanggung jawab yang luar biasa untuk meningkatkan potensi anak-anak kita. Karena mereka sekali lagi rindu terhadap rekan-rekan semua. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supracoyo atas sambutannya. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Bapak Januk Suwardi MPD, yang mewakili sekaligus membuka secara resmi acara workshop virtual pada hari ini. Kepada Bapak Januk Suwardi MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin untuk rekan-rekan guru dan kepala sekolah yang ada di kepengurusan wilayah PGRI Pondok Gede. Untuk saat ini saya mewakili Pak Kadis karena beliau berhalangan. Jadi diwakili oleh saya. Nah, pertama-tama saya sampaikan bahwa Pak Kadis memberikan apresiasi yang sangat tinggi untuk PGRI Pondok Gede yang di masa seperti ini dapat melakukan kegiatan workshop. Itu salam dari Pak Kadis, jadi apresiasi yang luar biasa dari beliau. Kemudian kita di jajaran Disdik, khususnya saya di bidang pendidikan dasar, juga menyampaikan apresiasi yang tinggi nih kepada Pak Suparjo dan pengurus PGRI yang Subur Suparjo ya, dan pengurus PGRI yang lainnya. Alhamdulillah mampu menyelenggarakan workshop PGRI dalam bentuk daring di masa seperti ini. Saya berharap dari kegiatan ini sesuai dengan tema tadi yang diusung, teman-teman insan pendidik yang ada di wilayah Pondok Gede, khususnya umumnya di Kota Bekasi, peningkatan kompetensinya semakin membaik,
semakin solid di dalam melakukan tugas. Saya 32 JP. Jelas nggak nih suaranya putus-putus enggak nih? Iya, Halo? putus. Putus-putus ya? Alhamdulillah kalau di kami lancar, Pak. Lancar, Pak, lancar. Lancar ya. Karena saya posisi lagi di jalan juga, lagi di mobil. Oh, lancar, alhamdulillah lancar. Lancar, Pak, lancar. Lancar, Pak. Kita lanjutkan ya. Enggak dikasih tahu. Enggak tahu apa. Jadi intinya yang lain di mute dulu ya. Bertabrakan masing-masing di mute dulu. Saya lanjutkan. Intinya saya di jajaran distrik ini sangat mendukung apa yang dilakukan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga buat teman-teman pengurus PGRI yang lain. Oleh sebab itu salut saya buat pengurus PGRI Pondok Gede. Nanti hal ini akan saya sampaikan juga ke pengurus yang lain agar melaksanakan hal yang sama. Bentuk-bentuk peningkatan kompetensi guru itu salah satunya adalah wadahnya yang paling utama adalah PGRI. Oleh sebab itu dimaksimalkan wadah PGRI ini, termasuk juga selain kompetensi perbaikan kesejahteraan, perbaikan pelayanan, tentu saja ini berawal dari organisasi PGRI. Maka itu harapan saya pribadi maupun secara kelembagaan, lanjutkan hal-hal positif ini, tularkan kepada teman-teman yang lain agar melakukan hal yang sama. Ya, halo, halo. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Silakan, Lanjut, Pak. Jadi Pak Kadis pun tadi berpesan kepada saya bahwa hal-hal yang positif seperti ini seyogianya dilakukan secara kontinu. Apakah dalam bentuk seperti daring seperti ini atau mungkin nanti kalau sudah kita masuk pada level 1 kita bisa langsung tatap muka. Pak Kadis menyampaikan seperti itu. Kemudian kalau kata workshop itu mengandung pengertian bekerja bersama dan menghasilkan satu produk. Oleh sebab itu nanti saya ingin jajaran pengurus PGRI Pondok Gede ketika berakhirnya workshop PGRI ini tentu saja ada produk yang dihasilkan. Nah, produk itu nanti mohon dilaporkan secara tertulis pada kami, dikasihkan tembusannya ke kami sehingga kami bisa menularkan hal-hal positif ini kepada teman-teman yang lain. Terasa itu ya yang saya sampaikan. Kemudian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop pengurus PGRI Kecamatan Pondok Gede saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live saya lagi di mobil, saya lanjutkan di kantor. Oke, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Januk Suwari MPD yang telah membuka secara resmi acara workshop virtual pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Asari SPD untuk memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua peserta yang pada siang hari ini telah mengikuti Zoom bersama untuk mengawali dan mengakhiri pembukaan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pelaksanaan Zoom pada hari ini serta dilanjutkan dengan workshop 3 hari ke depan berjalan dengan lancar, mendapatkan keridhaan dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semua ilmu nanti yang akan kita dapatkan semoga dapat bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita, wabil khusus pada lingkungan sekolah kita. Bagi yang beragama Islam, marilah kita mengaminkan doa yang akan saya bacakan, dan yang non-Islam berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalil wajhi karim wa azimil sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa barik wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ijma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa badal mamat. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara yatimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Allahumma aftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa yazidna ilma wa fahman fil laili wan nahari innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asari. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk selanjutnya, kita akan menyimak arahan dari Wasekjen Pengurus Besar PGRI, Bapak Dudung Abdul Qadir MPD. Dipersilahkan. Kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih silakan. Bu Aida, Pak Diana, Pak Coyo, dan teman-teman di Pondok Gede. Kita mulai, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan, Kepala Bidang Sekolah Dasar, Bapak Januk. Ini sahabat saya, tapi sepertinya sudah lab ya. Mudah-mudahan sukses, sehat selalu Pak Januk, dan selamat atas jabatan barunya sebagai Kepala Bidang Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Yang saya hormati Ketua PGRI Kota Bekasi atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua PGRI Cabang Pondok Gede, Pak Subur, ya, mudah-mudahan selalu subur, sehat, dan sukses selalu. Ya, sesuai dengan namanya lah. Subur, tetap subur, dan mudah-mudahan makmur, berkah yang paling penting ya. Jangan melihara penyakit, Pak Kang, subur. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya nih Pak Coyo. Mudah-mudahan sehat, sukses, berkah selalu, walaupun usia tidak muda lagi, tapi semangatnya mengalahkan anak-anak muda. Ini yang patut kita contoh. Yang saya hormati Pak Jenal dan teman-teman yang perancang kegiatan ini. Kemarin yang bulan yang bilang. Dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan bermanfaat untuk para guru. Saya yakin Pak Jenal suatu saat ya akan mengikuti jejak ya Dudung Abdul Qadir yang berawal dari dulu juga di Pondok Gede. Saya sebagai pembantu umum di Ranting Jatiwaringin, ketuanya Pak Angga tahun 2000. Tahun 2005 langsung jadi sekretaris cabang di PGRI Pondok Gede, dan disitulah mulai PGRI Pondok Gede menasional, menginternasional dengan kegiatan-kegiatannya yang spektakuler. Nah, hari ini kita rindu, bernostalgia dengan kegiatan-kegiatan yang saya pikir ini perlu terus dilanjutkan dan dilestarikan. Terima kasih Pak Jenal undangannya, walaupun mendadak karena cinta saya sama Pondok Gede, saya menyempatkan waktu. Saya kemarin diundang dari PGRI Riau, Provinsi Riau, bersama guru-guru, 2.000 guru bersama Bapak Wali Kota Riau dan Bapak Bupati Siak di Riau. Saya juga sampai ke Siak, Pak Jenal. Ya, ini gara-gara sebuah kepentingan dan memajukan guru di Republik Indonesia.
Dan hari ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahim atas wasilah PGRI Pondok Gede dengan guru-guru hebat di Pondok Gede dan sekitarnya. Saya lihat tadi di partisipan ada dari Mustika Jaya, ada dari dari Medan Satria. Ini artinya sekota Bekasi. Dan ini selalu tiap tahun dilakukan oleh PGRI Pondok Gede periode 2000 sampai 2015-an lah. Itu mudah-mudahan tradisi positif, tradisi baik kita lanjutkan, apalagi dengan hikmah adanya media Zoom ini sangat-sangat simpel dan sangat-sangat mudah, sangat-sangat bisa kita lakukan di mana saja kita berada. Hari ini saya berada di SMA Negeri 4 Kota Bekasi, sedang mengadakan penilaian sekolah ramah anak tingkat kota dan tingkat provinsi. Kebetulan tadi malam saya juga baru ditelepon untuk menjadi Dewan Juri. Dan hari ini pun setelah ini saya langsung meluncur ke Kemendikbud untuk persiapan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-76 Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi ini di sela-sela ini saya bisa menyempatkan silaturahim dengan Bapak Ibu guru hebat di Pondok Gede. Saya ingin muncul guru-guru hebat, guru-guru mulia, guru-guru yang menjadi idola, guru-guru yang tangguh, guru-guru yang bisa menaklukkan perubahan. Karena sejatinya adalah guru itu adalah wakil Tuhan di muka bumi yang punya tugas suci untuk mendewasakan manusia. Proses pendidikanlah yang menjadikan proses pendewasaan anak manusia menjadi manusia dewasa. Secara individual, secara sosial, dan secara pertanggungjawaban moral. Kalau kita mengkaji filosofi dari konsep pendidikan yang disampaikan tadi oleh Langeva, itu sebetulnya sederhana. Tetapi prosesnya tidak mudah, Pak Jena. Apalagi di era disrupsi, di era 4.0 yang kita akan masuk kepada era 5.0, Pak Jena. Kita era 4.0 aja masih tergagap-gagap. Jujur, masih ada guru-guru kita yang perlu kita bina, perlu kita kembangkan untuk bisa menaklukkan era 4.0. Hari ini PGRI Pondok Gede hadir dan diikuti oleh guru-guru di Kota Bekasi, bahkan bisa jadi mungkin ada di luar Kota Bekasi. Saya sih ingin mengingatkan kembali sebuah nostalgia indah. Tayangan, izin share screen boleh Pak Jena? Boleh nggak? Ini silakan. Berapa menit? Saya tanya dulu, saya berapa menit nih? Kita kegiatan sampai jam 3. Pak Dudung, siap, Pak Dudung bebas. Jangan bebas lah. Memberikan kesempatan kerinduan. Betul. Oke. Nah, saya selalu dalam proses ini, saya ingin berdialog dengan Bapak Ibu sekalian. Berawal dari tayangan video singkat. Coba Bapak Ibu perhatikan video ini, apa sih yang dilakukan, inspirasi, motivasi apa yang dilakukan oleh guru dalam mensukseskan proses pembelajaran dan mencapai tujuan atau fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan itu ada 3, Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya share screen nih, saya mengingatkan kembali pada Bapak Ibu sekalian, walaupun Bapak Ibu sebetulnya sudah hatam masalah ini, tapi saya ingin mengingatkan bahwa fungsi dari pendidikan itu ada 3 menurut sistem pendidikan nasional, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pendidikan itu berfungsi mengembangkan potensi peserta didik, baik akademis maupun non-akademis. Nih, pertama, mengembangkan potensi peserta didik. Saya ingin tanyakan, sudahkah kita mengembangkan proses pembelajaran melalui intrakurikuler, melalui kokurikuler, melalui ekstrakurikuler, dan melalui habituasi untuk mengembangkan potensi peserta didik? Silakan jawab masing-masing di hati nurani masing-masing sebagai inspirasi. Yang kedua, pendidikan itu harus dan wajib mengembangkan karakter. Di intrakurikuler, di kokurikuler, di ekstrakurikuler maupun di habituasi. Dan yang ketiga, pendidikan itu yang paling penting adalah, ini yang paling mungkin sulit bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana pendidikan
memiliki fungsi yang sangat strategis membangun peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, ini mungkin yang harus kita kaji lebih mendalam, Bu Aida, Pak Jena, Pak Coyo, dan teman-teman guru. Jadi mengajar jangan hanya sekedar mengajar. Kalau mengajar hanya sekedar mengajar, tanpa ada karakter, tanpa ada pesan-pesan moral untuk masa depan anak bangsa ini kita harus bertobat secara nasional. Oke, untuk itu kita refreshing dulu. Saya izin share screen, Pak Jena, mana ya? Guru Aba 21. Oke. Suaranya, ini sambil belajar juga Bapak Ibu sekalian. Nge-share tuh begini. Jangan ngajar, ngejum, ngomong melulu, tapi harus ada share screen. Itu proses pembelajaran. Oke, Pak Jena tawa-tawa. Oke. Nah ini, saya baru dikasih playernya juga tadi malam oleh Pak Jenal. Ini kurang sopan ini Pak Jenal. Tapi nggak apa-apa, saya cinta sama PGRI, sama guru. Peningkatan kompetensi guru berbasis kecakapan abad 21. Luar biasa. Apalagi nih kata ibu-ibu guru, kata Ibu Kiptia, apalagi nih abad 21. Mana ya? Pak Rohanda, kata Pak Sobur, apalagi nih, makhluk apalagi, kecakapan abad 21. Emang guru tidak cakap. Udah jadi guru juga pastinya udah cakap. Nah, ini memang itu tadi Pak Jenal, bahwa di dalam kebijakan yang sekarang sedang berlaku, banyak hal perubahan yang harus kita baca dan harus kita ikuti. Nah, kalau kita tidak mau membaca, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian hari ini mau mendengar. Trend watching ya Pak ya? Ya, kalau kita tidak mau mendengar, ya mudah-mudahan Bapak Ibu mau mengikuti. Kalau Bapak Ibu mau mengikuti, tidak mau mengikuti, ya mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ngeledek, tidak ngoceh, tidak segala macam, tapi menghormati orang-orang yang ingin melakukan sebuah perubahan pada bangsa ini. Sebab guru yang hebat adalah guru yang pandai dan mau beradaptasi dengan berbagai perubahan yang ada. Guru memang tidak bisa tergantikan, tapi guru yang tidak memahami, menguasai teknologi informasi akan mudah tergantikan. Yuk belajar Bu. Bapak Ibu guru ini banyak guru-guru saya di sini yang hadir. Ikut sama-sama kita belajar. Saya juga banyak belajar bertransformasi di pengurus besar. Ada Profesor Dr. Eko Indrajit. Kapan-kapan Profesor Dr. Eko Indrajit kita undang ke Pondok Gede. Saya siap mengajak beliau dan tim untuk bagaimana mengembangkan learning management system, Kang Pak siapa? Jadi lupa Pak Coyo. Yap. Jadi model sebuah konsep pendidikan di era hybrid learning ini harus menggunakan sistem. Kalau kita tidak menggunakan sistem, kenek-kenek ngajar dengan Zoom meeting hanya seperti itu. Tapi ketika kita memanfaatkan teknologi informasi, kita menjadi terberdayakan, siswa juga senang, informatif, bermakna, implementatif, dan menyenangkan. Bahasa APKS begitu. Orang APKS. Nah, saya izin share screen. Mudah-mudahan bisa ini. Aduh, sinyalnya nih. Nah, coba kita sama-sama dengarkan. Sebentar. Kita gedein dulu. Silakan tulis di chat. Apa pesan yang terkandung dalam video singkat ini? Filmnya pasti Anda kenal. Dan ini sangat inspiratif. Sudah terdengar suaranya, Pak Jen? Sebuah kisah dari Kampung Gantong di Pulau Belitung. Diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Tolong dituliskan di chat pesan-pesan yang baik dan positif dari film ini. Films dan Mizan Productions mempersembahkan film layar lebar yang paling dinantikan tahun ini. Tahunnya lama lah, tapi pesannya bagus. Luar biasa. Ini kepala sekolah, ini guru.
Tugas kita memanglah berat, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Dili, ini Lenggang. Gimana Harun, Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Kalian harus punya keberanian, punya keinginan yang kuat, pantang menyerah, menghadapi tantangan macam apa. Keadaan yang tidak adil. Orang-orang udah tidak ada lagi yang mau menyekolahkan anaknya di sini, Mus. Mereka pikir lebih baik anaknya jadi kuli. Bagaimana cara kalian mempertahankan sekolah ini? Biayanya. Walau tinggal 10 murid-murid itu titipan Allah. Jadi sekolah ini nggak boleh ditutup. Dan semangat yang tak kunjung padam. Wah! Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Kita harus terus sekolah. 25 cm. 100 untuk dicek. Memperkenalkan 12 aktor cilik pendatang baru dari Belitung. Kelakuan anak-anak kuliah itu kayak setan semua. Ini nanti mau dicong, tunggulah dulu. Nggak ngerti loh. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Dan 12 aktor papan atas Indonesia. Lepaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan Jangan lewatkan, mulai 25 September 2008, Laskar Pelangi. Saya pikir cukup. Sebelumnya lu orang tua lu, umur kita tuh. Ini sebuah tayangan film yang sangat singkat, tetapi menurut saya ada pesan-pesan moral buat guru, kepala sekolah, dan siswa. 3 hal ini yang ingin saya minta pendapat. Coba tolong dibantu host, saya ingin minta 1 guru laki-laki dan 1 guru perempuan. Kenapa sekolah Muhammadiyah itu bisa maju hanya dengan 1 orang kepala sekolah dan beberapa guru dengan semangat guru itu? Kira-kira apa yang menjadi sebuah semangat itu? Silakan Pak Jenal, pilih 1 guru, ibu guru, dan 1 bapak-bapak. Siap. Kita cari yang jawab di chat aja ya. Ya, silakan. Ada yang sudah jawab? Banyak yang angkat tangan tuh Pak Jai. Buka aja videonya Pak Jen. Sekalian Ya. saya juga rindu dengan teman-teman Pondok Gede, Pak Sari. Ini suaranya Pak Sari. Ya. Ya, saya pilih Pak Sari aja dulu deh. Pak Sari. Ya, silakan siap. Pak Sari. Pak Sari, nyalakan kameranya Pak Sari. Nah, ini dia. Kenapa saya yang Apa kabar kenal Pak Sari? Alhamdulillah sehat Pak Dudung. Ya, silakan Pak. Kira-kira apa sih yang membuat sekolah ini bisa menjadi hebat padahal tinggal hancur dan tinggal menunggu keruntuhannya saja? Kalau menurut saya yang pertama adalah ada sebuah niat yang sangat kuat dari seorang guru itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini adalah masyarakatnya di wilayah itu sendiri. Kemudian yang kedua ada sebuah komunikasi antara guru dan orang tua. Kemudian yang ketiga adalah sebagai rasa tanggung jawab yang pertama tadi karena ada sebuah niatan yang tulus, kemudian sebagai dedikasi dan rasa tanggung jawabnya itu tadi, maka apapun yang terjadi dengan adanya sebuah kinerja yang saling membantu antara guru, siswa, dan orang tua wali murid itu, makanya semua kendala itu bisa diatasi dan alhamdulillah mereka akan menjadi maju seperti yang ada di dalam film itu tadi.
Begitu Pak Dudung kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Peran guru penting, peran orang tua penting, dan bagaimana memberikan sebuah motivasi dan inspirasi kepada anak pun penting. Itu kepentingannya. Ada yang kurang? Silakan kalau ada ditambah dari siapa? Dari Ibu Guru saya ingin melihat. Bu Ai Zubaidah. Oh, Bu Ai Zubaidah. Silakan Bu Ai. Dibuka mikrofonnya. Kayak lagu dangdut ya, Mansur S. Zubaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bu Ai, saya Pak Dudung. Iya Pak, saya Bu Ai dari SDN Kota Baru 1. Muhammadiyah Bersama. Yang pertama, mereka lebih mengajar ke agamanya, tepatnya awalnya dengan pendidikan karakternya. Kemudian semangat dari guru-gurunya juga luar biasa. Ya. Mereka mengajar dengan semangat dan pantang menyerah. Kemudian peran orang tua juga sangat berpengaruh untuk kemajuan sekolah. Jadi antara tendik, kemudian guru dan orang tua serta siswanya saling bekerja sama dengan baik. Jadi semua pihak saling berhubungan. Begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Ai. Ya, penting peranan fungsi dari guru dan orang tua. Lagi-lagi guru dan orang tua. Satu lagi deh, saya masih belum memberikan sebuah keyakinan yang kuat. Ada salah satu kunci keberhasilan dari film itu yang belum disebutkan baik oleh Pak Asy'ari dan oleh Bu Ai. Kira-kira apa? Pak Jen silakan cari. Kalau ada silakan Bu Yuli Karmila. Ikut nggak ya? Tapi tidak mengaktifkan kamera. Oke. Bu Yuli bisa aktifkan kamera. Oh ada. Siap. Silakan. Ya, silakan. Saya ingin dengar dari Bu Yuli Karmila. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemunya di sini, Bu ya. Menurut saya dari film Bapak, Cici belum diunmut. Menunjukkan seorang guru yang sangat ikhlas mengajar, juga banyak rela berkorban, pandai memahami, sangat dipahami dan diberikan treatment yang berbeda. Kemudian juga guru di film tersebut pandai memanfaatkan media walaupun terbatas, juga mengajar tidak hanya di kelas saja, kemudian bisa dilakukan di luar kelas, seperti mengajak para muridnya pergi ke suatu tempat, ke pantai atau tempat-tempat yang lain. Kunci utamanya mungkin di sini guru tersebut adalah sangat penuh dengan keikhlasan, kerja keras, dan tanggung jawab. Mungkin guru saja cukup nggak? Guru saja cukup nggak? Tentu tidak, karena harus ada kerjasama dengan kepala sekolah, tenaga pendidik, lingkungan masyarakat, orang tua juga. Mungkin. Oke. Terima kasih Bu Yuli, terima kasih Bu Ai, terima kasih Bu siapa tadi Pak Asy'ari. Yang kedua saya kasih hadiah kaos dari Pak Dudung, Bu Ai dan Pak Asy'ari, kaos saya guru, saya PGRI, saya Indonesia bangga di PGRI. Nanti ukurannya tolong minta, nanti saya akan kirim ke Pak Asy'ari dan ke Pak siapa? Bu Ai. Kalau Bu Yuli sudah dikasih. Oke. Jadi sebetulnya apa yang tadi disampaikan oleh baik Bu Ai, Pak Asy'ari, Bu Yuli, itu betul bahwa guru kunci. Tapi ada lagi yang lebih memegang peranan kunci yang paling penting, siapa? Kepala sekolah yang tidak pernah mengeluh. Tuh. Seorang tua yang tidak pernah mengeluh. Karena kata Pak Soekarno, mengeluh itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Tidak ada duit,
kepala sekolah tetap bersemangat. Guru ada, tidak ada dana bos, guru bersemangat mengajarkan anak bangsa. Itulah cermin dari seorang Bu Muslim. Mungkin kita bercanda, emang hari ini ada yang seperti itu? Ada, Pak. Saya baru dapat kiriman video dari guru-guru di Langkat, dari guru-guru di Siak Pedalaman. Mereka mengajar perjalanan 6 jam darat, laut 2 jam, darat lagi 3 jam. Mereka jadi gaji berapa? 1.800.000. Mereka guru honor. Ini adalah satu tanda bahwa semangat, niat, komitmen itu menjadi penting buat kita para guru di Republik yang kita cintai. Kurikulum itu benda mati. Program-program Kemendikbud itu benda mati. Yang paling harus dibangun hari ini adalah Pak Coyo. Itu tadi, bagaimana kita merasa bahwa kita punya tugas dan fungsi. Itu yang pertama. Yakinkan kepada guru-guru di Kota Bekasi bahwa kita punya tugas dan fungsi sebagai seorang guru. Itu dulu. Kemudian yang kedua, bahwa kita mendapatkan titel, kita mendapatkan label ASN, atau P3K, atau TKK. Walaupun namanya berbeda-beda, tapi tugas dan fungsinya sama. Didik, mengajar, melatih, membimbing, membiasakan, mengevaluasi, menilai, dan seterusnya. Itu yang ingin saya sampaikan, komitmen hari ini kepada teman-teman guru di Kota Bekasi. Bahwa ayo kita guru bangkit, bangkit guruku, maju negeriku. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tuh tema HGN dan HUT ke-76 PGRI. Ini dengan foto khas Pak Dudung, selalu tersenyum kepada siapapun. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman guru di Pondok Gede. Ayo kita bangun sebuah komitmen bersama bahwa kita tugasnya adalah mendidik, mengajar, membimbing, melatih, membiasakan, mengarahkan, kemudian menggerakkan, menginspirasi, memotivasi peserta didik, kemudian mengevaluasi, melakukan penilaian, dan melakukan tindak lanjut kepada peserta didik. Untuk apa? Mencapai tujuan pendidikan nasional. Itu, Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, setelah membangun komitmen, fokus bahwa kita memiliki tugas dan fungsi kita sebagai guru. Nggak usah kita melaksanakan yang bukan tugas kita. Ada kan guru-guru yang kadang-kadang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya, tapi ia ingin melaksanakan tugas fungsi orang lain. Bukan kepala sekolah, tapi ia seperti dan lebih-lebih dari kepala sekolah. Ada nggak guru yang begitu? Ada. Di Kota Bekasi nggak ada. Adanya di sono. Di Rian Jaya. Di sini nggak ada. Jadi, kata Pak Soekarno, kalau kamu ingin sukses, laksanakan tugas dan fungsi Bapak Ibu sebagai guru. Nggak usah melaksanakan yang bukan tugas dan fungsi. Fokus. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kalau ingin menjadi guru yang hebat, setelah punya komitmen, setelah mau belajar melaksanakan tugas dan fungsi, Bapak Ibu harus mau belajar berkolaborasi. Bekerja sama, bergotong royong. Tanya kalau kita tidak bisa. Apalagi di era sekarang. Harus main dengan teknologi informasi. Ada masih guru yang masih gagap teknologi. Pak, ya kursornya tuh ayah geuning ngaleungit, kursornya mana? Nah, ini tugas Pak Jenal dan kawan-kawan. Bu Ai, Pak Coyo, Bapak Ibu yang lain, untuk membantu teman-teman kita. Jadi kita harus berkolaborasi, harus berbagi, harus bekerja sama, dan harus bergotong royong. Membangun sebuah komunitas guru di Kota Bekasi. Untuk apa? Menuju guru yang profesional, menjadi guru yang bermartabat, dan menjadi guru yang betul-betul melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang. Yang ketiga, langkah yang ketiga adalah bagaimana kita supaya menjadi guru sukses di era
revolusi industri 4.0 yang sebentar lagi kita akan menyambut 5.0. Yang ketiga, setelah kita mampu belajar berkolaborasi, yang ketiga adalah kita mampu memiliki komunikasi yang baik, bertutur bahasa yang baik, bertutur kata yang membuka, menggetarkan peserta didik. Ketika kita bicara, orang yang diajak bicara merasa senang, merasa bahagia, merasa luar biasa. Itulah petutur yang baik. Jangan kita berbicara, kemudian orang yang diajak bicara menjadi malas untuk mendengarkan. Itu indikator bahwa kita menjadi seorang penutur yang kurang baik dan tidak efektif. Petutur yang baik adalah petutur yang mampu menarik perhatian audiens sehingga audiens itu mau diajak bicara dengan kita dan mau masuk kepada pikiran kita dan mereka menerima pikiran kita. Itulah quantum teaching and quantum learning. Jadi mengajar itu tidak hanya anak-anak buka halaman 15, kemudian kita akan belajar perkalian. Anak-anak 6 kali 2, 12. Cek budak eta guru. Nah, kali gane tiba-tiba 6 kali 2, 12. Tapi mana bisa 6 kali 2, 12 teh? Cek orang Sundana gitu. Itu bagaimana kita harus meyakinkan kepada anak-anak kita bagaimana 6 kali 2 itu sama dengan 12. Kan harus ada asal usulnya. Harus ada silsilahnya, harus ada konsepnya. Nah, jadi ini komunikasi, keterampilan communication di era 4.0 ini penting. Apalagi komunikasi di era digital. Hati-hati Bapak Ibu Guru. Sekarang jarimu adalah harimaumu. Jangan masalah keluarga diupload di status WA, masalah keluarga diupload di status Facebook, di IG, masalah sekolah berantem dengan guru-guru atau istilahnya salah paham dengan guru-guru diupload si eta mah dasar egois, hayangna make jilbabna oren wae cenah. Eta teh diupload coba di Facebook. Apa imas, apa manfaatnya kira-kira? Pokoknya yang tidak bermanfaat jangan diupload. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin tidak sepaham dengan kepala sekolah, tiba-tiba menulis di status WA atau di status Facebook atau di IG. Kakarek boga kepala sekolah siga kieu. Kan kepala sekolah baca kira-kira tersinggung nggak? Tersinggung. Jangan selalu memanfaatkan teknologi informasi pada hal-hal yang sebetulnya tidak tepat. Rek ngomong mah, geus bae ngomong ka Padudung. Padudung pangingetkeun tah. Bapak ieu kepala sekolah teh ulah maruk teuing, ulah sarakah teuing, bising teu berkah. Ku Padudung kayak diomongkeun. Sebab tadi kunci dari sekolah berhebat itu apa? Guru hebat, inspiratif, tangguh, ikhlas, banyak ide, kreativitas, inovasi, didukung oleh kepala sekolah yang kuat dan motivasi. Coba, kepala sekolahnya motivator nggak? Motivator, walaupun dia orang tua. Ulah yuk menjadi kepala sekolah di era sekarang, guru ada yang aktif, ada yang inovatif. Geus lah neng teh kudu rariweuh teuing atuh cenah di sekolah teh, nu penting mengajar bae neng. Atau nggak usah ribet-ribet jadi guru mah udah ngajar bae yang bener. Ada guru yang kreatif, inovatif, malah ku kepala sekolah dihadap. Bukan di Pondok Gede, tapi di Irian Jaya. Di Kota Bekasi mah kepala sekolahnya hebat-hebat sadaya. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, bahwa guru di era revolusi industri 4.0 menyambut 5.0 adalah guru-guru yang mampu memiliki berpikir yang tinggi. Bapak Ibu sekalian, tingkat berpikir yang tinggi berawal dari bagaimana Bapak Ibu memahami konsep sebuah pengetahuan, berawal dari bagaimana Bapak Ibu memahami sebuah fakta. Itu yang pertama, bagaimana Bapak Ibu memahami sebuah fakta. Sehingga kalau Bapak Ibu memahami dan mengerti terkait dengan fakta, anak-anak pun akan dengan mudah diajarkan pengetahuan melalui fakta. Tuh. Ini sedang belajar sistem berpikir yang kritis.
ajarkan kepada anak-anak didik kita sebuah proses bagaimana menemukan pengetahuan yang berbasis fakta. Tuh. Dengan konsep discovery learning, dengan konsep problem based solving, dan seterusnya. Yang kedua, Bapak Ibu harus belajar berpikir melalui proses menemukan konsep. Karena kumpulan fakta itu akan membentuk yang namanya pengetahuan konseptual. Nah, ini berpikir silogisme berpikir ilmiah dan berpikir kreatif. Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu memahami konsep pengetahuan yang generalisasi atau prinsip. Yang keempat, bagaimana Bapak Ibu memahami pengetahuan melalui konsep pengetahuan yang sifatnya prosedural. Dan yang terakhir, bagaimana Bapak Ibu memahami pengetahuan dalam konsep metakognisi. Keempat tahapan pengetahuan ini, jika Ibu melaluinya dengan baik, Ibu akan menjadi guru-guru yang memiliki critical thinking yang tinggi. Kalau gurunya memiliki kemampuan critical thinking yang tinggi, sejatinya anak-anaknya pun akan memiliki kemampuan pendekatan pemikiran dan berpikir kritis. Oke. Itu yang kelima. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, yang harus Bapak Ibu pikirkan ketika Bapak Ibu memilih jadi guru adalah keterampilan bagaimana Bapak Ibu mengerti dan memahami perkembangan peserta didik. Untuk apa? Untuk memberikan pelayanan yang beragam kepada peserta. Sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dipesankan dalam aturan perundang-undangan ketika proses pembelajaran. Pembelajaran menjadi aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Kalau Bapak Ibu memahami tingkat perkembangan siswa. Critical thinking tinggi, kemudian kolaborasi, komunikasi, kemudian yang terakhir adalah Bapak Ibu memiliki kemampuan literasi, numerasi, dan literasi digital yang baik. Nah, di era 4.0 ini. Nah, ketika ini bisa dilalui oleh Bapak Ibu, pasti kompetensi yang harusnya Bapak Ibu ada, kompetensi profesional, kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial pasti akan terakui dan bisa dilalui dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya apa? Bapak Ibu akan melindungi diri Bapak Ibu dalam melaksanakan tugasnya tanpa ada pelindungan dari pemerintah atau masyarakat. Walaupun kita dijamin dalam melaksanakan tugas, dilindungi, wajib dilindungi, atau mendapatkan pelindungan dari pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, nah ini saya sebetulnya banyak di kondisi Indonesia saat merdeka dan masa kini, saya tidak akan menyampaikan ini terlalu panjang. Nah, tadi konsepnya Real Policy Indonesia, nanti sama materinya akan saya kirim aja ke Pak siapa. Nah, ini nih, saya berawal dari sini saja. Nah, oke. Nah, ini saya ingin berawal dari sini. Dengan pola seperti ini, kondisi situasi seperti ini, bahwa bangsa Indonesia harus memiliki sebuah strategi bagaimana mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui apa? Ya jelas, melalui pendidikan. Hari ini kita memasuki era revolusi industri 4.0 yang sangat kental dengan internet thing, big data, dan semua komponen menjadi sebuah digitalisasi. Akhirnya apa? Berdampak kepada kita dunia pendidikan. Kita harus siap mengawal dan harus siap membangun sebuah pengembangan transformasi pendidikan yang harus kita lakukan. Pada acara PGRI saya menyampaikan ada 3 hal yang harus dilalui dalam bertransformasi. Yang pertama adalah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bagaimana kita harus bertransformasi di sekolah, di kelas, sebagai seorang individu guru. Bagaimana kita harus membangun sistem yang kuat, aturan yang kuat, SOP yang kuat. Itu yang pertama. Berawal dari membangun sistem yang kuat, aturan yang kuat,
Bapak Ibu akan terlindungi dalam berbagai persoalan. Karena aturan sejatinya adalah sebuah kesepakatan bersama, baik dari unsur guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan perwakilan orang tua siswa. Tuh, bangunlah sistem yang kuat di sekolah masing-masing. Jangan membangun sekolah, saka inget. Ingat kepala sekolah, meli, teingat mah, meli. Kalau kita membangun sekolah dan institusi hanya saka ingat, ini akan berbahaya dalam pola pengembangan mutu. Karena sejatinya proses perencanaan harus berbasis kebutuhan dan berorientasi kepada mutu. Libatkan guru dalam merencanakan RAKS. Libatkan orang tua melalui komite dalam merencanakan RAKS. Sehingga apa? Berbasis evaluasi diri sekolah. Apa sih yang kurang di sekolah kita? Kalau kurang alat-alat sarana-prasarana, beli sarana-prasarana yang lengkap. Bertahap tiap tahun. Dibuat melalui RPJM. Rencana Jangka Menengah. 4 tahunan. Kemudian dari RPJM dibuat tahunan melalui proses RAKS. Dan jadilah program sekolah yang nanti dibiayai oleh BOS pusat maupun BOS. Ini rentetan ini, semua stakeholder di sekolah, semua sumber daya di sekolah harus tahu dan paham. Tahun ini sekolah kita mau beli apa? Diskusikan dengan guru-guru, diskusikan dengan komite. Hasilnya akan memuaskan semuanya. Transformasi sistem. Penguatan sistem. Yang kedua adalah bagaimana kita di sekolah setelah sistem dibangun, dibuat, adalah membangun kultur, budaya. Bagaimana gurunya diedukasi oleh kepala sekolah, dilatih oleh kepala sekolah cara ngajarnya bagaimana, cara memetakan KD itu bagaimana, cara membuat pemetaan indikator dengan tema itu bagaimana, cara menyajikan pembelajaran tematik integratif itu bagaimana. Sudahkah kita kepala sekolah melatih Bapak Ibu guru, membimbing mengajarnya yang berkualitas? Menyajikan implementasi blended learning yang baik, atau PJJ yang baik, tatap muka terbatas yang baik, atau sudahkah guru meminta dan memohon bimbingan? Guru na hante malas, kepala sekolah na sibuk nyienan baik laporan bos. Kemudian aina kudu ilu ujian deui naon tah barang dan jasa rariweuh kepala sekolah. Jadi fokusnya hanya pada satu standar pendidikan, pengelolaan keuangan. Sementara 7 standar lainnya kadang-kadang terlupakan oleh kita. Ayo kita kembali ke Hito bahwa 8 standar pendidikan itu akan menghantarkan sekolah menuju total quality of education. Nah, era disrupsi teknologi gabungan antara domain fisik, digital, dan biologi. Nah, ini yang harus kita sikapi. Ada Internet of Things, ada robot. Nanti semua akan bisa digantikan oleh robot. Nanti mobil juga akan dikendalikan oleh robot. Mau jadi apa nanti kita kalau dunia sudah seperti ini? Big data, 3D, cloud computing. Ini sekarang kita sudah masuk cloud computing. Semuanya BOS online. Pembelajaran online. Semua online. Akhirnya jadi liar online wae. Jaringan anak kurang bagus. Sistem integration, cyber security. Wah, ini menjadi kelas kita yang akan sulit kalau kita tidak mau belajar. Oke. Nah, kita memang ada persoalan. Kita ada 2 generasi Z dan generasi Alpha. Generasi Z adalah generasi yang sangat dekat dengan teknologi dan menentukan masa depan revolusi industri. Sementara kita para guru, itu sebagian besar ada pada generasi yang diperkirakan akan menjadi paling terdidik karena akses pendidikan yang masih semakin terjangkau, atau generasi Y. Nah, keterampilan dasar yang tadi saya sampaikan ini menjadi prasyarat buat kita semua untuk mendekatkan jurang bahwa kita ada posisi yang sangat kurang mengerti teknologi. Kalau kita sadar kurang mengerti teknologi, harusnya kita belajar. Oke. Nah, isu nasional, tantangan akses pendidikan, daya saing, kemudian mutu guru. Nah, ini saya ingin belajar
kita autokritik bahwa memang guru harus ditingkatkan kompetensinya. Karena berdasarkan fakta bahwa memang guru-guru kita di Indonesia perlu ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya melalui apa? Proses-proses pelatihan, workshop, BIMTEK yang apa? Yang memuliakan para guru. Nggak boleh, ntar kita yang ada kita tambah. Orang nanya aja. Kemudian daya saing bangsa, nasionalisme, radikalisme. Hati-hati nih Bapak Ibu sekalian, jangan memiliki pikiran-pikiran yang sangat melenceng dari sikap nasionalisme kita. Sedikit saja kita berpikir berbeda, nih hari ini kita ditandai oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas untuk menandai mereka, menandai kita. Kemudian industri kreatif, kualitas ketenagakerjaan, kesehatan anak, dan bonus demografi. Nah, bonus demografi ini diberikan oleh kita kalau pendidikan berhasil mengembangkan fungsi pendidikan. Tapi bonus demografi kita akan hangus ketika kita tidak mampu memanfaatkan pola-pola pengembangan pendidikan dengan baik. Siapa yang bertugasnya? Bapak Ibu guru hebat di seluruh kota Bekasi. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan pesan. Zaman penjajahan saja, Hos Cokro Aminoto, kemudian Ki Hajar Dewantara, Kartini memiliki pemikiran-pemikiran yang brilian terkait bagaimana mengembangkan pendidikan pada saat itu. Padahal mereka penuh dengan tantangan dan tekanan. Hari ini kalau kita tidak memiliki semangat bagaimana memiliki keterampilan, memiliki pikiran, memiliki niat untuk menghebatkan pendidikan, saya yakin kita harus malu dengan Hos Cokro Aminoto. Kita pun harus malu dengan Ki Hajar Dewantara. Kita pun harus malu dengan R.A. Kartini. Ini sebuah ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Mereka begitu luar biasa memiliki pemikiran terkait dengan bagaimana mengembangkan pendidikan pada era dan zamannya. Memang setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya. Tinggal tunggu saat yang indah. Giliran kita untuk mampu menjadi pemain dan pemeran sebagaimana mestinya. Nah, itu kata Ridwan Kamil. Tinggal tunggu indah. Pada waktunya kita akan menjadi gilirannya. Karena saya sudah ditelepon oleh kementerian, jadi saya akan cepat. Nah, ini undang-undang guru dan dosen. Kemudian ini pikiran-pikiran dari bangsa kita nanti akan saya sampaikan saja ke Pak itu, saya tidak akan membahasnya. Cuma saya ingin masuk kepada pola bagaimana kita mengajar. Nah, Bapak sekalian, mengajar itu adalah proses usaha sadar yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas maupun di luar kelas. Ketika mengajar, ada aspek-aspek yang harus kita kembangkan, yakni aspek tadi terkait dengan potensi peserta didik, baik akademis dan non-akademis. Kemudian yang kedua adalah karakter, dan yang ketiga adalah menyiapkan peradaban bangsa yang lebih maju dan bermartabat. Nah, ini inti dari mengajar. Bagaimana supaya mengajar itu menjadi hebat di era pandemi dan di era revolusi industri ini? Yakni Bapak Ibu harus menyiapkan proses pembelajaran melalui proses perencanaan. Bagaimana caranya? Perencanaan bisa dilakukan dengan secara bersama-sama, berkolaborasi. Itu mungkin yang kedua, setelah proses perencanaan yang sangat panjang, Bapak Ibu juga harus mau belajar bagaimana melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana. Melalui apa? Tahapan-tahapan yang pertama adalah pendahuluan, kemudian inti dan penutup. Di sela-sela itu Bapak Ibu harus membuat suasana pembelajaran yang apa? Aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dengan tepuk tangan, dengan yel-yel. Anak Indonesia cerdas, anak Indonesia kreatif, anak Indonesia mandiri. SDN Jatiwaringin 12. Yes. Dulu mah 22. Saya dulu lama di Jatiwaringin 22. Apa kabar Bapak Ibu guru Jatiwaringin 22? Yes. Oke. Sebelum belajar itu. Suasana belajar itu menggembirakan, menyenangkan. Bahkan sekarang ada konsep ramah anak, sekolah ramah anak.
tidak boleh ada bullying, tidak boleh ada kekerasan seksual, tidak boleh ada radikalisme, tidak boleh ada intoleransi. Kita harus melayani semua. Walaupun anak didik kita berbeda agama, suku, kita harus melayani semuanya dengan happy dan bahagia. Proses pembelajaran yang menggembirakan dan membahagiakan akan menghasilkan kekuatan besar pada guru dan kekuatan besar kepada siswa. Untuk apa? Saling mencintai. Ini penting. Karena sejatinya pendidikan adalah cinta dan kasih sayang. Nah itu. Ini peran guru. Tadi saya sudah sampaikan, pengajar, penjaga gawang kalau ada guru-guru, kalau anak-anak yang mau melaksanakan hal-hal yang kurang bagus, diingatkan. Fasilitator, kemudian penghubung antara siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua siswa, katalisator, bagaimana guru menjadi antarkan kepada hal-hal yang positif. Nah, nggak usah dibahas ini. Nah ini tujuan negara, saya pikir Bapak Ibu sudah paham. Ini penting Bapak Ibu harus tahu. Nah, tujuan pendidikan nasional itu ini. Mewujudkan manusia Indonesia yang bertakwa, beriman bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, tanggung jawab untuk menjadi warga Indonesia yang demokratis. Jadi ajarkan kepada anak-anak kita, ada saatnya kita kalah, ada saatnya kita menang. Yang kalah menghormati yang menang tidak boleh jumawa. Itu konsep-konsep proses pembelajaran yang harus dibiasakan pada diri kita. Sehingga suatu saat kita pun menjadi guru, ada saatnya kita kalah, hormati yang menang. Jangan kalah melakukan manuver-manuver. Manuver-manuver itu yang ada hanya di Indonesia. Udah kalah ngomongnya, nyalahin wasit, nyalahin penonton, aturannya harus dirubah. Nah, inilah manusia-manusia yang tidak mau belajar positive thinking. Berbahagia kalau guru-guru kita di Indonesia tidak memiliki sebuah pemikiran yakni positive thinking. Positive thinking akan membangun sebuah peradaban yang bahagia dan damai selalu. Tidak akan pernah ada musuh. Nah, kurikulum 2013 saya pikir tidak perlu saya sampaikan, ini pendidikan Pancasila, profil pelajar Pancasila juga bukan ranah saya. Tapi saya ingin sampai kepada sebuah, nah ini dia. Ketika Bapak Ibu melalui ini semua, membangun budaya komunitas guru yang baik, memiliki komunikasi yang bagus, memiliki pikiran yang kritis, berkolaborasi, kemudian melakukan sebuah kegiatan-kegiatan kreativitas dan inovasi. Tadi yang ketujuh adalah kreativitas. Ini saya yakin kita akan mampu mengalahkan capaian pendidikan negara-negara maju. Seperti di Finlandia. Finlandia kenapa maju? Karena guru-gurunya berawal dari sebuah konsep LPTK, penyiapan perguruan tinggi yang bagus bagi para guru. Yang kedua, guru-guru di Indonesia harus memiliki profesi yang sangat prestisius, menjadi profesi yang menjadi pilihan orang-orang hebat di Republik ini, seperti memilih anak-anak kita memilih berebut ke ITB, ke UI, ke UGM. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya melihat proses pendidikan di Pondok Gede untuk tingkat sekolah dasar luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya mencek anak-anak kita yang lulusan SD yang pernah saya ngajar di SDN Jatiwaringin 12, itu saya menemukan anak-anak beberapa yang nelpon saya, Pak, alhamdulillah saya di ITB, Pak. Pak, saya sekarang sudah keluar dari teknik industri ITB. Pak, saya di UGM, Pak. Artinya apa? Hasil dari proses pendidikan yang kita sampaikan itu membanggakan, termasuk alhamdulillah terima kasih SDN Jatiwaringin 13 menghantarkan anak saya ke perguruan tinggi yang menjadi idaman para pelajar di Indonesia di ITB jurusan Arsitek Tata Kota. Ini artinya SDN Jatiwaringin 13 membanggakan salah satu siswanya bisa diterima di perguruan tinggi yang saya pikir luar biasa. Ini adalah proses-proses baik untuk kita teruskan menjadi sebuah hasil yang positif. Oke, lanjut.
Jadi paradigmanya harus kita bangun. Nah, saya ingin menyampaikan 4 hal. Ini penting saya ingin menyampaikan. Ini teorinya banyak. 4 hal. Transformasi pendidikan harus berawal tadi 3 hal. Yang terakhirnya adalah bagaimana membangun kebijakan pendidikan yang bagus. Bagaimana membuat aturan di sekolah yang menyenangkan siswa, menyenangkan guru, dan membangun sebuah kerjasama yang baik. Tetapi itu semua berawal dari bagaimana Bapak Ibu melihat trend watching. Jena udah tahu. Yang kedua adalah bagaimana Bapak Ibu membangun envisioning, visi. Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu membangun sebuah konsep terkait dengan paradigma berpikir. Dan yang terakhir adalah bagaimana Bapak Ibu membangun mindset di Bapak Ibu terkait dengan berbagai perubahan yang terjadi di era pendidikan menghadapi revolusi industri 4.0 dan 5.0. Nah, ini perubahan-perubahan yang sangat biasa. Tapi Bapak Ibu yang paling penting, kami PGRI, pengurus besar, selalu berpikir dan terus memperjuangkan para guru di seluruh Indonesia. Beberapa hari yang lalu, kami pun menghadap istana bersama Dewan Penasehat Presiden menyampaikan berbagai persoalan terkait guru dan harus segera diselesaikan, yakni tata kelola guru. PGRI menyampaikan bahwa hari ini negara harus menyiapkan lembaga pendidikan yang menyiapkan tenaga guru yang unggul, yang sarana prasarananya lengkap, dosen-dosennya hebat, dan rekrutmennya memilih anak-anak yang luar biasa dari SMA. Sehingga apa? Nanti keluarannya adalah kita mendapatkan kesejahteraan yang lebih seperti mereka yang bekerja di BUMN. Seperti mereka yang bekerja di eselon 1, eselon 2. Guru-guru minimal harus mendapatkan tunjangan kesejahteraannya minimal sama dengan eselon 3 di Republik ini. Rata-rata minimal 15 juta bagi guru-guru muda. Saya barusan pulang dari sebelum pandemi, pulang dari Thailand, pulang dari Malaysia, terkait dengan memang kalau ingin maju, bangsa ini harus memuliakan guru, tingkatkan kesejahteraan. Di Thailand saja, guru-guru itu yang mengajar minimal gajinya 20 juta. Guru baru. Di Malaysia minimal gajinya itu 18.500.000. Kemudian di Singapura apalagi guru-guru gajinya yang muda minimal 25 juta. Nah, kalau guru-guru kesejahteraan sudah seperti ini, ngajarnya masih nggak benar, ya harus kita berikan sebuah treatment dan memberikan sebuah pemahaman kepada guru-guru tersebut. Nah, hari ini kita masih melihat masih ada guru-guru kita yang gajinya di bawah 1 juta. Terutama siapa? Saudara-saudara kita guru. Nah, ini yang kita sedang perjuangkan. Doakan Bapak Ibu sekalian bahwa PGRI tetap ada di depan, bahkan berteriak bahwa hari ini adalah sedang darurat kekurangan guru. Mudah-mudahan pemerintah segera menyelesaikan pola pengembangan darurat kekurangan guru dengan mengangkat guru honor menjadi P3K atau ASN. Yang kedua, proses rekrutmen yang baik. Yang ketiga, pola pengembangan pembinaan guru di Indonesia harus berbasis kebutuhan. Jangan tiba-tiba ada pelatihan ini, tiba-tiba ada pelatihan pedagogis, ada pelatihan metodologis. Tanpa apa? Tanpa melihat kompetensi guru. Pelatihan guru harus berbeda antara guru A dengan guru yang lain. Karena masalahnya berbeda, kebutuhannya berbeda. Kemudian yang keempat adalah bagaimana perlindungan guru dan bagaimana pemerintah masyarakat memartabatkan para guru di Republik ini. Ini yang sedang kita perjuangkan oleh PGRI dan mudah-mudahan sejalan dengan keinginan Bapak Ibu sekalian, kita semua akan bisa membangun sebuah konsep pendidikan, konsep pembelajaran yang memberikan sebuah inspirasi dan motivasi kepada kita semua dan kepada para peserta didik sehingga kita bisa menghasilkan proses pendidikan yang bermakna, informatif bermakna implementatif dan menyenangkan. Nah, ini konsep-konsep secara teoritis silakan nanti akan saya kirim ke Pak siapa? Ke Pak Jenal. Nah, ini kegiatan-kegiatan kami di PGRI ketika di Istana Negara. Ini saya pikir mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi buat kita semua
saya ingin menutup kegiatan ini dengan satu pantun. Mana tadi saya sudah buat pantun. Di Kramat Jati, Ibu Jati melihat kanguru. Ini aneh, di Kramat Jati ada kanguru ya. Kanguru lincah berlari di bawah pelangi. Selamat mengikuti workshop peningkatan guru. Semoga guru profesional, sejahtera, dan terlindungi. Amin. Yang saya sampaikan kepada teman-teman guru, ini aja proses silaturahmi saya kepada teman-teman. Ya, sebentar lagi saya akan langsung menuju Kemendikbud. Ini setelah ini selesai, boleh ada pertanyaan 3 penanya. Setelah itu saya akan mengikuti di handphone karena saya sudah ditelepon tadi terkait dengan persiapan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-76 Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi selamat Bapak Ibu Guru, selamat Hari Ulang Tahun ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2021. Mudah-mudahan bangkit guruku, maju negeriku. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh bisa kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya bahagia, saya senang bernostalgia dengan teman-teman PGRI Pondok Gede. Kalau tatap muka, apalagi mungkin saya ada dalam suasana yang sangat membahagiakan buat saya dan buat teman-teman karena saya dibesarkan di Pondok Gede, saya bisa seperti ini berawal dari Pondok Gede, khususnya SDN Jatiwaringin 22. Saya lama di SDN Jatiwaringin 22, bersama mereka, bergumul dengan mereka guru-guru, bersama mereka sehingga saya bisa mencapai puncak, menjadi Wakil Sekretaris Jenderal, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, dan menjadi Ketua Dewan Eksekutif Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis PGR. Saya pikir ini semua adalah karena saya bisa bersahabat dengan sahabat-sahabat terbaik saya di Pondok Gede dan di Kota Bekasi. Sekali lagi terima kasih Kota Bekasi, terima kasih Pondok Gede, khususnya SDN Jatiwaringin 22, yang sekarang SDN Jatiwaringin 12. Saat itu kepala sekolahnya Bapak Saud Ambarita, kemudian Ibu Sudarningsih, kemudian Ibu Saudah, dan sekarang Ibu Diah kalau nggak salah. Masih hafal karena saya mencintai SDN Jatiwaringin 22 yang sekarang menjadi 12. Sekali terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hadir Pratap Maya. Anda semuanya adalah hebat, Anda semuanya adalah luar biasa. Makan soto babat di Kota Baru rasanya enak sama seperti dahulu. Siapa saja para pejabat yang selalu memuliakan guru, hidupnya akan bahagia, sejahtera, sukses selalu. Terima kasih. Saya Dudung Abdul Qadir, saya guru, saya PGRI, saya Indonesia, saya bangga di PGRI. Hidup guru, hidup. Hidup PGRI, hidup. Solidaritas, yes. Apa kita? Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi, saya bangga bagian dari PGRI Kota Bekasi dan PGRI Pondok Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dudung Abdul Qadir MPD yang telah memberikan arahan dan motivasinya kepada kami agar menjadi guru yang cakap di abad 21 dan melaksanakan tugas serta fungsinya agar menjadi guru yang bermartabat dan profesional di revolusi industri abad 4.0. Terima kasih Pak Dudung. Ya, sama-sama Mbak. Ya Bu. Bapak Ibu yang kami banggakan, selanjutnya kita akan menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak. Tar dulu, Bu Eda. Baik. Tadi Pak Dudung memberikan kesempatan bertanya. Masih berlaku, Pak? Boleh, silakan 3 saja. Ya. Ini ada yang mau bertanya nih. Boleh, kita boleh. Sudah ada yang angkat tangan, kita panggil. Kalau tidak ini langsung kita lewati ya. Pertama Pak Fuad Hakim. Pak Fuad Hakim ada? Bisa menyalakan kamera? Nggak ada, kita lewatin.
Ini jalan, siap. Nggak ada. Menuju sana. Kemudian Bu Lilis Komaria. Ada? Siap? Nggak ada. Oke, kita lewatin. Bu Komala Dewi. Aku mau nanya sama Pak Dudung. Oke, kita lewatin Pak Abdul Lutfi. Pak Abdul Lutfi ya, siap? Siap, Oke. Pak Jenal, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Dudung. Saya Abdul Lutfi dari SDN Kota Baru 3, Bekasi Barat. Di handphone, Bu. Lagi Zoom di jalan. Ya. Halo? Ya. Kedengar Pak Jena? Abdul Lutfi. Ya, kedengaran? Ya. Ya, Lanjut. Muncul. Ya. Ini yang saya mau tanyakan pada Pak Dudung. Yang ingin saya tanyakan sejauh mana peran PGRI, terutama untuk guru GTK, karena yang saya rasakan ketika kemarin mengikuti tahapan P3K, ternyata formasi yang ada di Kota Bekasi itu tidak sesuai dengan kebutuhan guru di masing-masing sekolah. Seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan tuh formasi berasal apakah usulan dari PGRI atau dari Dinas Pendidikan atau mungkin dari pihak yang lain gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih Pak Abdul Lutfi. Dari SD mana? Kota Baru 3, Pak. Bekasi Barat, Kota Pak. Baru 3, Bekasi Barat. Ya, makasih. Sama-sama, Pak. Ada apa lagi? Pak Dwi Antoro ya. Pak, ntar dulu. Pak Ade dulu. Pak Ade. Baik, siap Pak. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Tepang, Kak Ustadz Dudung. Saya Ade Ikro, SMPT Ikro, Kang Dudung. Oh iya, saya perasaan ini agak kenal nih kata saya. Cuma sekarang lebih melebar. Mugi berkah dalam aktivitas keseharian. Ya. Suara terdengar jelas ya? Jelas, Kang. Baik. Kami dari SMP Islam Terpadu Ikro terkait dengan materi tadi 4.0 untuk tenaga pendidik menjadi sebuah hal yang konkret dan juga menjadi penanaman nilai kepada anak-anak. Pertanyaan kami untuk pemateri yang sesi pertama adalah terkait antara kita idealisme seorang pendidik. Kebetulan kami juga guru PPKN dalam pembelajaran keseharian. Nilai-nilai demokrasi, keteladanan, mohon maaf betul dalam realita di lapangan, gitu kan ya. Kita memandang kan salah satu dampaknya mengawal anak-anaknya untuk menjauhi korupsi, tapi dalam pelaksanaan kira-kira gitu ini yang masih memprihatinkan di tatanan lapangan. Bagaimana menurut Pak Dudung kiat kami menanamkan nilai-nilai antara idealisme dengan realita di lapangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kang Ade. Satu lagi ya. Satu lagi Pak Dwi Antoro. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Jenal dan salam kenal Pak Dudung. Saya Dwi Antoro dari SDN Kayu Ringin Jaya 13 Kota Bekasi. Dari pemaparan Bapak tadi ada hubungannya dengan penanya sebelumnya. Dijelaskan bahwa pendidikan era industri 4.0 menghasilkan sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan industri melalui pendekatan pembelajaran aktif yang berbasis pada beragam teknologi terkait. Dalam hal ini, penanaman yang seperti apa yang layak diimplementasikan kepada anak-anak sehingga antara idealisme dengan realita dapat menyatu. Itu saja, Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Dudung mohon share screen-nya bisa di stop dulu. Oke, lupa ya, saya. Kita ini spotlight. Oke.
Tutup. Oke, makasih. Sip. Ya, langsung atau bagaimana Bu Aida? Langsung ya, langsung bisa dijawab. Oke, supaya ini saya sudah ditelepon lagi oleh Ibu Ketum. Kamu di mana? Ya, luar biasa. Siap. Kan ada orang lain, saya bilang. Enggak, Pak Dudung harus hadir. Saya sedang di jalan, saya bilang nih. Sedang di jalan. Jalannya depan sekolahan. Begini Bapak Ibu sekalian, berawal dari Pak Dwi Antoro bahwa bagaimana menanamkan karakter di era sebetulnya nyambung dengan Kang Ade di era digital dan di era 4.0, ada beberapa teknik dan strategi yang sangat-sangat dilakukan oleh teman-teman yang sudah melakukan pengalaman baik. Teman-teman di IKRO saya juga melihat sebuah konsep yang sangat luar biasa. Saya kemarin datang ke sebuah sekolah di Riau, itu sekolah Muhammadiyah yang hebat juga, tidak perlu saya sebutkan. Kemudian saya juga datang, saya menemukan sekolah di Wonosari itu di Gunung Kidul, sekolah yang sangat membiasakan proses kebiasaan baik dan karakter. Dan nyatanya bisa. Nyatanya bisa, tidak ada alasan tidak bisa. Yang penting Bapak Ibu sekalian ada kemauan dari guru, ada kemauan dari kepala sekolah, dan ada kemauan dari wali murid atau komite sekolah. Sinergi dari kemauan-kemauan ini menjadi kekuatan besar melakukan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak mungkin, tapi nyatanya mungkin. Bisa, bisa. Karena sesuatu ini tidak akan pernah ada tidak mungkin. Pasti kalau kita kerjakan, mungkin bisa terjadi. Contoh begini Bapak Ibu sekalian. Kita di era digital bagaimana memanfaatkan anak-anak itu mahir digital dan arif digital. Nanti ada Pak Arif yang akan menyampaikan materi. Mahir digital dan arif digital dan entrepreneur digital. Ini 3 hal. Ini saya sampaikan. Sampaikan kepada anak-anak kita. Membuat konten-konten yang sifatnya informatif. Membuat konten-konten yang sifatnya menarik. Kemudian di-upload di YouTube atau di blog atau di mana kita lakukan, sampaikan. Atau kita sekolah menampung kreativitas anak-anak melalui website kita, melalui LMS kita upload ke semuanya. Itu salah satu latihan bagaimana kita mengembangkan penanaman karakter dan mahir digital, arif digital, dan entrepreneur digital. Contoh, anak-anak silakan kamu buat konten terkait dengan bagaimana berlaku jujur di lingkungan rumah. Ada yang pakai musik, ada yang pakai macam-macam. Itu sedang melatih bagaimana mengembangkan karakter dan arif digital, mahir digital, dan entrepreneur digital. Itu satu contoh. Sebetulnya banyak hal yang ingin saya sampaikan karena waktu terbatas, Pak. Nah, sekarang bagaimana mendekatkan idealisme, pragmatisme, dan realisme dalam bagaimana mengembangkan karakter di tengah-tengah penuh tekanan, di tengah-tengah penuh dengan tantangan. Bagaimana kita melatih supaya kita bisa jujur, kepala sekolah jujur, guru jujur, orang tua jujur, kemudian siswa jujur. Bisa, bisa. Kalau kita mau belajar membiasakan. Kalau jujur 100% mungkin belum bisa, tapi perlahan pasti. Kita mudah-mudahan rada jujur. Kenapa? Yaitu tadi, hidup ini bukan selalu mempertahankan idealisme. Hidup yang baik dan arif ini adalah bagaimana kita mendekatkan idealisme, pragmatisme, dan realisme. Siapa saja yang mau belajar mendekatkan idealisme, pragmatisme, dan realisme, kita akan menjadi orang-orang besar dan sukses menaklukkan kehidupan yang penuh tantangan dan dinamika. Jadi, jangan merasa hebat ketika kita berbeda terus dengan kepala sekolah. Inginnya berantem terus. Orang yang jelek di hari ini adalah orang-orang yang konfrontatif, jelek. Dengan kepala sekolah berantem, dengan guru berantem, dengan siswa berantem, dengan orang tua berantem. Itu adalah orang yang orang yang paling jelek hari ini adalah orang-orang yang split personality. Orang-orang yang bukan berpecah, orang-orang yang pecah kepribadian. Di hadapan kita iya, di belakang kita
awas ya, munafik tidarkil aspal, kata Ustadz Ade. Dan orang yang terbaik hari ini adalah apa? Kata kajian ilmu sosial. Orang yang baik hari ini adalah orang-orang yang kooperatif. Orang-orang yang mampu bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang suku, agama, bahkan musuh pun kalau bisa kita kerjasama. Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikuti perbuatan jahat orang musuh dengan kebaikan. Orang boleh jahil pada kita, orang boleh ngeledek kita pada kita, tapi kita tidak boleh jahil dan tidak boleh ngeledek pada kita. Itulah karakter sejati yang harus kita kembangkan di sekolah dan di mana saja. Nah, terakhir pertanyaan dari Kang Ade, jadi insya Allah bisa sebetulnya ketika kita mau ada niat dan mulai dari sekarang, kemudian mulai dari hal yang kecil, tidak boleh memang kita tiba-tiba jebret, itu akan itu namanya revolusi. Kita perlahan, pendidikan itu perlahan. Sebuah perubahan yang kecil, lama-lama menjadi bukit. Nah, terkait dengan P3K, yang mengusulkan P3K itu bukan PGRI. Yang mengusulkan guru-guru untuk daftar menjadi P3K itu kuota bukan PGRI. Harus saya luruskan. Yang mengusulkan itu adalah data dari Dinas Pendidikan, kemudian diberikan ke BKSDM, kalau dulu mah namanya BKD. Nah, usul dari BKD lah yang menjadi dasar penentuan kuota dari pemerintah. Kenapa tidak sesuai dengan kebutuhan guru? Karena ada kebijakan nih Bapak Ibu sekalian perlu ketahui. Ada kebijakan Perpres nomor, saya lupa nomornya, bahwa yang menggaji guru P3K itu adalah kalau pemerintah daerah dari APBD, kalau kementerian dari APBN. Sehingga daerah mundur kalau itu dari APBD. Karena uangnya tidak ada. Sehingga setiap sekolah rata-rata satu. Padahal di SD Jatiwaringin 13 aja butuh mungkin 8 orang atau 9 orang, hanya nerima 1. Ini persoalan. Kenapa? Ada Perpres terkait bahwa itu. Kemudian ada surat edaran dari Kementerian Keuangan. Ya, surat edaran Kementerian Keuangan kalah dengan Perpres kalau nanti ada masalah. Sehingga daerah tidak mau menjadi korban kebijakan keuangan dari pemerintah pusat. Ini persoalan. Nanti kita akan terus kejar, Bapak Ibu sekalian. Dan silakan Bapak Ibu kalau tidak percaya terkait dengan perjuangan PGRI, jejak digital jelas. Dan yang hadir di Komisi 10 yang tidak takut lantang saya bicara, jelas tegas membela guru-guru honor. Guru honor memang harus kita perjuangkan untuk dijadikan, dinaikkan statusnya dan kesejahteraannya. Jangan ragu Bapak Ibu sekalian, saya di Komisi 10 teriak terkait guru honor untuk ditingkatkan, termasuk guru-guru PNS juga ditingkatkan kesejahteraannya. Kemudian di komisi di DPD RI, kemudian di Istana Negara dengan Dewan Pertimbangan Presiden, PGRI berteriak lantang, dan kebetulan yang berteriak lantang itu adalah orang Pondok Gede. Jadi sekali lagi terima kasih buat Pondok Gede yang menempa saya pantang menyerah, tidak pernah takut walaupun diancam A, B, C, D. Yang paling penting ketika saya ada pada jalan kebenaran, insya Allah akan saya kerjakan, apalagi membela guru, insya Allah berkah. Saya pikir itu, saya inginnya berlama-lama, suatu saat Pak Jenal, kita buat tatap muka, kita undang Profesor Eko Indrajit, kita undang Dirjen, Dirjen kita tinggal telepon aja, kalau bisa Kemenko, PMK, kita undang datang ke Pondok Gede. Dulu juga kita ketika kita jadi guru, Menteri kita undang, Komisi 10 kita undang, Ketua Umum PBKRI kita undang, dan biasanya hadir selalu di Pondok Gede. Walaupun saat itu Kepala Dinas Pak Kodrato, lu bisa ngundang Menteri, lu bisa ngundang Ketua DPR RI, waktu itu siapa namanya, yang dari partai yang rumahnya dekat situ. Hidayatul Wahid. Alhamdulillah semuanya hadir. Jadi kalau kita kerja keras, walaupun saya tidak kenal mereka, tapi kita niat baik untuk memuliakan dan membahagiakan para guru, insya Allah selalu ada jalan. Saya pikir itu, sekali lagi saya ingin menyampaikan
pesan untuk kepada Bapak Ibu guru, kalau Bapak Ibu guru ingin sukses dan bahagia, yang pertama kata almarhum Ma'mun Jubair, belajarlah dari ketulusan anak-anak kecil. Tuh, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu guru, yuk kita belajar dari ketulusannya anak kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ma'mun Jubair, kita ingin sukses, belajarlah dari sabarnya orang-orang yang tertindas. Tuh. Yang ketiga, ketika kita ingin sukses, kata Ma'mun Jubair, belajarlah dari orang-orang besar yang memiliki harisma. Tuh. Yang terakhir, banyak belajar dari orang-orang yang berilmu dan arif bijaksana. Saya yakin Anda akan menjadi guru-guru hebat, guru-guru mulia, dan guru-guru yang diidolakan oleh siswa-siswinya serta orang tuanya. Dan Bapak Ibu guru akan menjadi orang-orang hebat, Bapak kepala sekolah yang hebat, Bapak pengawas yang hebat untuk membangun pendidikan di bangsa ini, bangsa Indonesia yang kita cintai. Sekali lagi, mari kita rebut, mari kita lakukan, mari kita siapkan generasi emas di tahun 2045 dengan kontribusi yang baik dan positif dari guru-guru kita di Kota Bekasi. Sekali lagi, terima kasih. Saya menunggu sebuah implementasi yang baik dan positif serta kontributif untuk bangsa dan negara di Kota Bekasi. Wujudkan Kota Bekasi yang luar biasa, smart learning city, dan Kota Bekasi yang bermartabat. Pasti jelas, cerdas, kreatif, dan bisa membangun warganya yang lebih bahagia, lebih maju, sejahtera, dan ihsan. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Saya jujur ingin lama bicara, tapi saya sudah mendapatkan 2 peringatan. Kalau satu kali lagi ditelepon, udah saya nggak enak hati. Terima kasih. Selamat Bapak Ibu guru di Pondok Gede dan Kota Bekasi. Anda adalah pejuang-pejuang yang menurut saya sangat-sangat berdedikasi, sangat-sangat mulia untuk bangsa. Dan hidup guru, hidup PGRI, yes. Dan kita sama-sama membangun sebuah bangsa yang beradab dan bermartabat. Terima kasih. Salam buat semuanya. Dan saya tutup. Saya akan melanjutkan perjalanan yang masih panjang. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses, dan salam berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dudung, motivasi yang luar biasa. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Zainal. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Aida sudah mendampingi kita semua. Sebentar. Bapak Ibu, seyogyanya saya tadinya mau menyampaikan materi, tapi waktu kita tinggal 8 menit. Barusan saya konfirmasi Pak Kadis, beliau ingin memberikan arahan dan motivasi. Kita tunggu, barangkali Pak Kadis sudah hadir? Kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Barangkali Pak Kadis sudah hadir? Pak Inai? Karena kebetulan ini udah 500. Ya, halo, Assalamualaikum. Salam. Bentar, saya cari. Nama ininya apa ya Pak ya? Nama, oh ini Dinas Pendidikan. Siap. Ya, bisa Pak Kadis. Bisa ditampilkan videonya Pak? Bisa ditampilkan videonya. Ini udah nyambung tuh, mana? Oh iya, siap. Nyambung. Ya, silakan Pak. Oh, iya, sudah tampil. Udah tampil ya? Sudah. Kadis izin, saya melanjutkan perjalanan. Ya. Oke. Baik. Udah bisa? Sudah Pak. Sudah. Berapa menit? 7 menit, Pak. Oh, 7 menit ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Oh, maaf, Pak Kadis. Ya. Sudah boleh memberikan sambutan atau motivasi atau arahan kepada peserta. Ya, oke.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PGRI cabang Pondok Gede beserta jajaran. Pondok Gede ini yang ngadain, Bro. Pondok Gede ya. Ya, Pondok Gede. Pak Subur ya, Subur Suparjo beserta jajaran. Yang saya hormati, ini ada Sekjen ya, pengurus besar PGRI, ini Pak Dudung ya, sekaligus pengurus besar PGRI ya, Pak Dudung Abdul Qadir MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber ya, workshop yang saya tahu ini di flyer itu Pak Arif Maulana, Pak Arif Mulyana ya, Pak Arif Purnama ya, Pak Arif Purnama, kemudian Pak Jainal, Pak Suparman. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dan Bapak dan Ibu peserta workshop yang saya hormati, saya banggakan. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada sore hari ini ya, Bapak dan Ibu telah mengikuti pelaksanaan workshop dalam rangka peningkatan kompetensi guru ya, dan dalam rangka juga memperingati Hari Guru yang ke-76 tahun 2021. Nah, tentunya hal ini saya sangat memberikan apresiasi dan dukungan yang setinggi-tingginya kepada panitia atau pengurus PGRI dan juga para guru yang mengikuti workshop tersebut. Mudah-mudahan workshop tersebut ya bisa membawa dampak dan hasil yang positif terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan di Kota Bekasi khususnya dan umumnya pendidikan di Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, peserta workshop yang berbahagia. Pertama, ya, kita tahu bahwa di Hari Guru yang ke-76 ini mengusung tema, ya, apa namanya tuh, belajar dengan hati ya, bergerak dengan hati, bangkit dengan hati, atau belajar dengan hati ya, atau dengan hati lah. Makanya kita harus menggunakan hati dalam apa ya, melakukan proses pembelajaran, proses inovasi, proses perkembangan dan pengetahuan kita. Yaitu harus dengan hati yang paling dalam, dengan kemampuan yang dengan empirik kita, dengan insting kita supaya kita bisa maju. Ya, tentunya ini tujuannya adalah untuk memulihkan pendidikan di Kota Bekasi khususnya di masa pandemi. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak terasa ya bahwa pandemi Covid ya sudah hampir mau menginjak 2 tahun. Yaitu Maret tahun 2020, sekarang 2021 ya. Tentunya ini kan merupakan hal yang sangat yang sangat berdampak terhadap kemajuan dan kualitas serta pelayanan pendidikan. Nah, oleh karena itu saya berharap dan mengajak pada teman-teman bagaimana di masa pandemi ini kita harus mampu menciptakan model pembelajaran sehingga proses dan capaian ini tidak ketinggalan. Proses belajar mengajar ini yang diharapkan menyenangkan dan bermakna terhadap peserta didik. Karena kita lihat bahwa di lapangan masih ada saja ya misalnya di dalam
proses pembelajaran misalnya daring atau luring. Nah, ini masih saja belum tepat sehingga anak-anak masih belum optimal melaksanakan proses pembelajaran baik itu daring maupun luring. Nah, dengan workshop ini, mari kita ciptakan, mari kita bangun model pembelajaran di masa pandemi ini. Dengan tadi dikatakan ya dengan menggunakan IT yang istilah lain adalah HBL ya, hybrid blended learning, maupun dalam istilah Kota Bekasi yang sudah disepakati bersama adalah sijil luring. Nah, ini harus benar-benar dimaksimalkan. Dan kita harus mampu memberikan yang kontribusi dan langkah-langkah nyata ya, langkah-langkah nyata di dalam proses pembelajaran ini. Ya, jadi proses pembelajaran langkah-langkah nyata yang harus kita lakukan seorang guru di masa pandemi ini. Apa? Nah, ini harus kita ciptakan supaya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, oleh orang tua, dan juga oleh peserta didik sendiri. Nah, ini harus terbangun. Karena masih saja banyak laporan yang ada yang belum efektif. Nah, oleh karena itu, ya, saya berharap kepada teman-teman yang pada hari ini mengikuti workshop yang kurang lebih tadi saya lihat 500 full ya dari jam 1, bahkan tadi yang saya masuk di sini masih 491, masih terbertahan. Ini merupakan hal yang sangat bagus, bisa bertahan. Dan benar-benar bisa, saya yakin dan percaya. Di sini ada Arif Purnama, ada Pak Jainal, ada semuanya Pak Sparman. Ini harus benar-benar menjadi inovator, motivator, dan juga inspirator ya dalam rangka mengembangkan dan memberikan imbas kepada guru-guru yang lainnya yang kurang lebih 9.617 guru SD dan SMP yang ada di Kota Bekasi. Ya, yang harus bisa memberikan inspirasi. Kalau dengan sekolah swasta, SD, MI swasta, madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, nah dengan TK hampir 23.000. Nah, ini yang 9.000 sekian ini atau yang dari 500 orang ini harus bisa memberikan imbas kepada teman-teman yang lainnya untuk memberikan motivasi dan juga memberikan contoh dalam proses pembelajaran yang baik, yang inovatif, sehingga bermakna, sehingga bisa diakui dan bisa dirasakan oleh peserta didik dan juga oleh masyarakat di masa pandemi ini. Karena biar bagaimanapun ya proses pembelajaran yang kita lakukan sekarang ini, PTMT ini tetap ada dua intinya adalah luring dan daring. Ya, daringnya harus berjalan, luringnya juga harus berjalan. Dua model pembelajaran ini, nah ini harus berjalan seimbang. Jangan sampai ada yang pincang, dan harus selaras. Nah, bagaimana itu kita ciptakan? Seorang guru yang dalam waktu yang sama bisa melakukan pembelajaran luring dan daring. Nah, ini harus dibuat model yang bagus, yang baik. Saya yakin itu. Kalau itu bisa kita rasakan dan kita bisa laksanakan, insya Allah itu kepercayaan sampai tujuan ya. Akan terus bangkit. Terima kasih semuanya. Pendidikan yang bagus, yang baik. Saya yakin itu. Mungkin itu saja dari saya ya. Sekedar pengantar dan memberikan motivasi dan mengajak, dan sekali lagi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Saya berharap seluruh guru yang ada di Kota Bekasi harus benar-benar meningkatkan dan terus diadakan workshop ya, apalagi sekarang dengan teknologi yang begitu canggih, dengan misalnya 5 orang bisa dengan yang sederhana ya, dengan persiapan yang sangat pendek kita bisa melakukan workshop, bisa 1.000 orang, bisa 5.000 dan seterusnya. Yang penting makna dari workshop itu dan juga pemahaman dan interaktif yang kita harapkan itu bisa terbangun, komunikasi bisa terbangun, soliditas di dalam proses kemajuan pendidikan harus, dan kekompakan di antara guru itu harus dibangun ya, dan niat bersama untuk bahwa pendidikan di Kota Bekasi kita akan bawa kemana, ini harus kita sepakati bahwa pendidikan Kota Bekasi harus lebih baik dan menjadi model pembelajaran yang lebih baik dan model contoh yang lebih baik untuk Indonesia. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf ya, saya baru bisa bergabung karena dari pagi padat. Tadi saya membuka jam 1 karena masih ada yang bentrok dan sekarang juga sedang ditunggu ya, masih berjalan rapat. Terima kasih sekali lagi dan mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada panitia dan juga pengurus cabang PGRI Pondok Gede yang telah menyelenggarakan workshop peningkatan kompetensi guru ya, dalam rangka memperingati Hari Guru yang ke-76. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, sukses ya, dan juga berdampak positif terhadap kemajuan dan capaian pendidikan di Kota Bekasi. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Dinas. Selanjutnya dipersilakan melanjutkan kegiatannya. Baik, Bapak Ibu guru semua, dengan ditutupnya arahan dan motivasi dari Baik, Bapak Ibu guru semua, izinkan saya menutup ya sebentar ya, karena udah asar juga. Terima kasih atas arahan dan motivasi dari Pak Kepala Dinas. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai ya Bapak Ibu. Dan untuk absensi, tidak ada absen ya Bapak Ibu, tidak ada absen harian, tapi kehadiran dihitung berdasarkan pengerjaan tugas di classroom. Jadi Bapak Ibu silakan bergabung di classroom. Classroom-nya sudah, link dan kode kelasnya sudah di-share ke grup. Silakan bergabung dan diikuti saja, dikerjakan tugasnya. Insya Allah tugasnya tidak berat Bapak Ibu. Dan jangan lupa besok pagi kita bertemu, besok siang ya, kita bertemu di hari kedua dengan pemateri yang hebat, yaitu Pak Arif Purnama dan Pak Suparman. Ya, beliau adalah orang-orang yang sangat kompeten, apalagi di tadi disampaikan adalah di era industri 4.0. Insya Allah materinya akan sangat keren dan sangat powerful. Sampai ketemu besok Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih atas waktunya. Bu Aida mau menutup? Oh, harus tutup juga ya? Ditutup oleh MC. Terima kasih. Terima kasih Pak Zainal, terima kasih pada Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih Bu Aida. Semoga materi yang disampaikan oleh Pak Dudung bisa memotivasi kita menjadi guru yang lebih profesional di era revolusi 4.0. Semangat, terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung. Sampai berjumpa esok hari. Semoga sehat selalu. Saya Aida Lutfiani mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aida. Terima kasih Bu Aida. Sama-sama Bapak Ibu hebat. Salam buat Bu Ade ya Bu Ida. Ya, Bapak.